Kamika lagi sibuk apa nih sekarang? Aku lagi di lokasi syuting kebetulan, jadi lagi Oh iya, melipir aduh, sebentar, iya. maaf mengganggu waktunya ya Kamika. Nggak apa-apa Halo dong. Peter. Udah. Selamat siang, Halo. selamat salam. Halo Mika, Halo, Mas. Tinggal nungguin dokter Vito ya. gimana Nih Om kabarnya hari Peter, ini? Apa kabar semuanya? Udah rame nih. Om Peter lagi sibuk apa nih Om Peter? Sibuknya sibuk ngurusin olahraga juga, sibuk tetap olahraga tiap hari, didik anak untuk jadi atlet. Kalau boleh tahu olahraganya apa nih Om Peter? Kenapa? Kalau boleh tahu anaknya mau jadi atlet nih cabang olahraganya apa nih? Saya lagi create atau saya mau mendidik anak saya jadi pertama, jadi anak yang sehat dulu, harus. Kedua, saya pengen anak-anak saya jadi atlet renang. Waduh, mantap. Kalau kalau Walaupun Kamika dulu, bapaknya dulu, walaupun bapaknya dulu atlet judo ya. Beda haluan. kalau Kamika dulu sempat cita-cita nggak sih jadi atlet gitu? Siapa tahu dulu. Aku dulu pengen jadi pelari. Jadi dulu aku waktu di SMA kalau nggak salah, aku tuh sering ikut kayak track and field gitu-gitu, athletics dulu. Terus selalu juara, dapat medal. Terus aku sempat mikir kayak seru juga ya, aku jadi atlet lari. Tapi kalau misalnya dari dulu waktu SMA ternyata masih punya waktu buat jadi atlet, bakal jadi atlet atau lebih jadi artis nih kayak sekarang? Eh, Mungkin kalau untuk jadi profesional atlet mungkin enggak ya, tapi kalau lebih diseriusin mungkin kayaknya. Mm-mm. Ini kita sekarang lagi masih nunggu dokter Vito ya. Satu lagi buat Oke. join. Selain syuting-syuting ini, Kamika lagi sibuk apa aja? Kebetulan kalau lagi syuting aku nggak ada waktu buat ngapa-ngapain ya. Jadi benar-benar satu harian di lokasi syuting, pulang tidur, besokannya kayak gitu lagi. Jadi ini lagi cukup eh, rutin kegiatannya. Lagi cukup padat banget ya. Ada waktu nggak Iya, nih buat harus Sibuk, ada waktu sibuk dong. sekali ya. Udah izin melipir bentar. kalau misalnya lagi syuting seharian gitu, itu rata-rata sampai berhari-hari berminggu-minggu kah atau cuman bisa selang-seling gitu? Kebetulan aku ini cukup lama sih sampai akhir tahun. Jadi produksi yang cukup panjang Oke, oke. gitu. Kalau Om Dokter Peter Tito. sehari-hari biasanya nih olahraga apa? Olahraga saya itu makanya saya lagi didik selain anak saya ngantar anak saya ke klub renang, sebelum klub renang atau setelah berlatihan renang, pasti anak saya ketua kita ketum 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 Halo, Presiden Mas Okto. Indonesia Lagi yang ulang hari ini tahun. lagi ulang tahun. Wow, happy birthday. Ya. Ada gue nih ya. Happy birthday Ketum. Ini kita boleh nggak Kamika nyanyi dikit buat Ketum nih? Boleh dong. Bagus ya? Kita nyanyi ya. Nyanyi ya buat Ketum ya. Oke. Birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Di umur yang sekarang, di ulang tahun sekarang, ketua kira-kira mau apa? Oh, pesan-pesannya harus pakai umur. Kan masih banyak PR yang masih belum selesai. Kita di sini ketemu semuanya karena kita punya satu kesamaan, yaitu pengen meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Betul. Nah, mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan sehingga kita bisa Amin. maksimal dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. PR masih banyak. Atlet, pelatih, wasit, event, venue, Yes. masih banyak yang harus kita. Yes. Tapi ini
ketua NOC, presiden NOC paling fit. Wah, jantung yang Luar biasa. Paling fit. Erik marah, Erik ntar. Makanya badannya Pak. Olahraga latihan sama Simpai Peter ya. Ya, Dek. Makin sering berolahraga juga. Apa? Kenapa Aku lo makin- katanya jadi orang Lampung? Jangan pakai logat Lampung. Ini maksudnya Ketum udah bertambah umur hari ini tapi makin muda, makin sering berolahraga Harus juga. dong, harus. Lo setiap ulang tahun itu malah makin muda gitu. Ceritanya, ya kan? Masih Siap. Kira-kira Mika pesanan-pesannya untuk ketua NOC kita apa nih? Kue mau Untuk Pak dibagi. Ketum, untuk Pak Ketum, semoga sehat selalu. Pokoknya yang penting sehat dulu. Terus semua visi, misi, impian, dan tujuan baiknya dilancarkan. Mudah-mudahan. Amin. Pokoknya sukses selalu, semakin jaya. Amin. Terima kasih Mika. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Ketua. Yuk. Ada gestar kita ya. Iya. ini kita langsung aja ya. Ini kita mau langsung masuk nih ngobrol-ngobrol. Tapi aku mau ngasih tahu dulu para viewers IG live kita hari ini. Kalau mau ngasih pertanyaan boleh banget. Siapapun yang mau ngasih pertanyaan itu boleh banget. Dan kita punya hadiah buat pertanyaan-pertanyaan adalah jersey kontingen Indonesia. Wih, keren tuh. Aku juga mau tuh. Original tuh asli tuh ya. Ori tuh. Keren. Ya, tolong. Boleh Aku lo aja kirimin ada buat itu. aku loh. Iya, aku mau. Kirim buat Mika satu ya nanti ya. Mau banget. Yang mau nanya bisa dapet ini ya, free jersey-nya kontingen Indonesia. Jadi langsung aja Keren banget. nah, kalian komen. Nah, sekarang nih aku mau nanya nih langsung ke Kamika. Kamika, aku mau tahu dong aktivitasnya Kamika ini selama menjadi duta Yayasan Jantung Indonesia itu apa aja sih, sama kayak aktivitas fisiknya kah terkait tindakan prevensi terhadap penyakit jantung dan kardiovaskular tersebut? Aku udah tahun ketiga ya kira-kira dipercaya menjadi Duta Yayasan Jantung Indonesia, dan semakin terbuka lagi wawasan aku soal penyakit jantung, soal healthy lifestyle in general gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang udah aku lakukan termasuk seperti ini ya, sharing session dengan orang-orang hebat yang sangat kompeten di bidangnya, itu kan menambah ilmu lagi buat aku. Terus kita pernah ketemu juga sama, kalau nggak salah seingat aku tahun lalu tuh aku ketemu sama anak-anak penyandang penyakit jantung bawaan ya, itu juga aku sempat ketemu gitu. Ya, dan aku berterima kasih banget sih sama Yayasan Jantung Indonesia memberikan aku kesempatan ya untuk menjadi bagian dari organisasi yang luar biasa ini dengan visi misi yang sangat mulia, dan aku dipercaya menjadi apa ya, wakil dari generasi milenial lah ya, mungkin kurang aware. Iya. Thank you. Keren. Sebenarnya awal mulanya tuh aku adalah bagian dari generasi milenial ini yang memang kurang aware sama penyakit jantung terutama ya gitu, karena kita kan mungkin secara awam mikirnya secara general ya, kalau penyakit jantung biasanya buat yang udah lanjut usia gitu kan, apalagi buat perempuan juga jarang lah gitu, lebih sering lihat laki-laki gitu kan kena serangan jantung. Cuman semenjak aku menjadi bagian dari Yayasan Jantung Indonesia, itu semua berubah sih persepsi aku gitu, karena ternyata penyakit jantung itu juga bisa dipacu oleh lifestyle yang tidak sehat gitu, dan aku di sini ingin menyuarakan, ingin mengajak teman-teman untuk memulai healthy lifestyle sedini mungkin gitu. Jadi bukan berarti karena kita merasa kita masih muda bisa seenak-enaknya aja gitu ya, tapi lifestyle yang kita bentuk sekarang tuh akan mempengaruhi kehidupan kita ke depannya gitu. Apalagi penyakit jantung tuh apa ya, sangat crucial organ banget gitu. Jadi lebih baik kita jaga dengan baik dari sekarang. Yes, bener Mas. Dan itu semua data-data tuh aku dapat semua tuh dari kegiatan-kegiatan yang aku lakukan bersama YJI gitu. Jadi sudah banyak banget yang aku dapatkan, dan mudah-mudahan kedepannya juga bisa lebih banyak lagi, termasuk sharing session sekarang gitu. Biasa sekali. Ini kita lagi nunggu tambahan. Udah pasti. Oh, ini Dokter Vito.
Hai Halo, Dokter Vito. Ya, halo, Hai. selamat dokter. dokter. Selamat sore. Dokter Vito lagi bertugas kayaknya nih. Widih. Apa kabar? Hai Dokter Vito. Ini kayaknya dokter Vito koneksinya masih Iya, ya. lagi praktek kayaknya dokter. Hai, baik dokter. Iya dokter, kita ini sekarang kita udah ngobrol-ngobrol tadi sama Kamika juga menjelaskan beberapa aktivitasnya dia sebagai duta Yayasan Jantung Indonesia. Mungkin dokter Peter jadinya. Om Peter menanggapi tadi Iya. yang kami selaku generasi muda yang sangat peduli dengan kesehatan jantung. Gimana? Suaranya putus-putus tadi. Om Peter mungkin kita ada apa nih tanggapan dari tadi penjelasannya Kamika terkait kesehatan jantung dan juga sebagai dia seorang generasi muda yang sangat peduli terhadap kesehatan jantung dan mengingatkan nih kita kalau jantung itu ternyata bukan cuma buat orang yang sudah berumur, tapi kita yang masih muda-muda ini juga bisa gitu terkena penyakit jantung. Mungkin ada tanggapan nih dari Dokter Vito atau Om Peter deh. Saya di sini sebagai Komisi Development Atlet. Ya, halo. Ya, Om Peter. Ya, Om Peter. Berisik ya, Om. Om Peter kayak trouble nih, connection-nya. Iya, lagi berisik ya. Iya, kayaknya nih. Ya udah. Lagi diam Om Peternya. Tapi ya, aku mau nanya lagi deh kalau gitu buat Kamika ya. Aku mau nanya, selama ini selama menjadi duta Yayasan Jantung, Kamika pasti sudah pernah mendengar mungkin cerita-cerita tentang jantung, tentang orang-orang yang terkena serangan jantung itu. Ada pengalaman nggak sih kayak kenal sama orang yang terkena si penyakit itu? Ada beberapa dan bukan cuman yang lanjut usia loh, tapi yang masih muda itu juga aku pernah ngelihat sendiri. Jadi waktu itu aku lagi olahraga sama keluarga aku, kebetulan kita lagi main basket. Terus tiba-tiba ada satu yang tiba-tiba aja kena serangan jantung gitu, dan itu ada di depan mataku, aku lihat sendiri, dan itu muda banget. Jadi itu lebih membuka mata aku lagi sih, kayak ini udah proof di depan mata gitu kalau memang ternyata ini bisa menyerang ke banyak orang gitu. Itu berarti masih muda lagi olahraga tiba-tiba dia langsung Iya, langsung kena dan langsung waktu itu langsung dilarikan ke rumah sakit ya gitu. Cuman maksudnya aku melihat kejadian itu di depan mata gitu, dan itu konteksnya kita lagi olahraga padahal. Jadi kayak it's a bit scary juga sih. Aku ngeliatnya lumayan traumatic gitu, kayak wow, ternyata bisa, ini benar-benar kayak proof ini bisa menyerang ke semua orang gitu. Nggak tergantung dengan umurnya aja gitu. Dan kalau boleh nanya nih mungkin Dokter Vito ya, aku mau nanya kalau misalnya permasalahan kayak yang tadi tuh masih muda lagi olahraga tiba-tiba kena serangan jantung tuh kayak gimana ya itu, kok mesti kok bisa, apakah emang dia memang udah punya penyakit jantungnya atau memang itu benar-benar sangat mendadak dokter? Penyakit jantung usia muda sebenarnya cukup sering. Jadi kalau kita tahu Yayasan Jantung Indonesia ini punya program untuk bagaimana operasi penyakit jantung bawaan. Sekarang nggak harus operasi di bedah, di belek dadanya, tapi juga bisa melalui bagian paha. Kita semacam masuk semacam selang aja kecil,
Jadi nggak perlu dibelek, itu udah bisa juga. Jadi memang penyakit jantung pada usia muda tuh sering sebenarnya, cuma mungkin nggak ketahuan. Nah kalau misalkan ada keluhan, seperti tadi misalnya, nanti kayak duta kita misalnya, Nika ngeliat ada orang, kok kayaknya kamu kelihatan cepet capek banget ya gitu. Mungkin coba diperiksakan. Jadi kadang-kadang orang muda itu nggak tahu kalau dia punya penyakit jantung. Karena dia merasa, oh ini udah tua nih baru punya gitu. Dan itu seringkali juga pada atlet, terutama ya kemarin kita baru adakan juga, memang kita kasih tahu bahwa korslet jantung justru sering terjadi pada orang di usia 35 tahun ke bawah. Itu biasa pada atlet. Nah seharusnya atlet juga nanti bisa kolaborasi dengan YJI untuk bisa nanti bisa kita kasih edukasi mengenai jantung pada usia muda. Oke, justru ternyata yang konser jantung tuh banyak yang 35 tahun ke bawah ya dok ya? Ya banyak kalau bawaan sama yang aritmia atau korslet jantung. Namanya aritmia, nama istilah medisnya. Kalau kayak kaum-kaum mager kayak saya gini masih muda terus Kaum mager. Kamu mesti banyak bergaul sama Mika biar nggak mager. Nanti kita olahraga bareng ya. beruntung banget Ya, sebenarnya. jadi memang ya itu salah satu hal yang memang anehnya. Kalau tadi usia muda, ada juga yang serangan jantung. Jadi saya punya pasien waktu itu usia 33 tahun. Dia serangan jantung pasang 2 ring. Dia perokok berat. Jadi masalahnya adalah sebenarnya dia cari sendiri persoalannya karena dia perokok. Dan itu tidak terlalu jarang sekarang. Artinya orang nggak terlalu kaget tuh, masih umur segini ya. Ada waktu itu kemarin juga pasienku 34 tahun udah pasang 5 ring jantungnya. Udah stroke juga. Jadi udah komplit dia, udah stroke juga, udah pernah serangan jantung juga. Dan itu usia masih 30-an. Nah, itu memang yang harus kita kasih. Dari sekarang tuh dikasih inget terus memang bahwa kalau mereka mau kejar karir, mau kejar ya mungkin bikin startup berkarya, kalau memang mau berkarya dalam waktu lama, justru harusnya kesehatan itu investasi utama mereka. Begitu sakit, pasti out of competition. Iya. Oh gitu. Nah, ini juga ya. Kalau nih Om Peter udah gabung lagi nih sama kita nih. Om Peter Udah bisa nih, Ya. Peter? Udah mantap Om Peter. Iya, dok, saya juga punya pengalaman dok. Almarhum papa saya juga meninggal gara-gara jantung dok. 2003 ketika saya dan adik saya Jo Taslim itu posisi kita lagi pelatnas jangka panjang persiapan untuk SEA Games Vietnam itu malam hari saya dikabari papa saya meninggal gara-gara jantung juga. Nah jadi pertanyaan saya, apakah penyakit jantung ini bisa menjadi penyakit keturunan seperti yang berita-berita dok? Ya memang ada faktor keturunan juga genetik. Tapi untungnya walaupun ada faktor keturunan, saya selalu mengumpamakan seperti seorang olahragawan. Walaupun misalnya Om Peter ini anggaplah ahli bela diri atau ahli judo gitu. Anaknya mungkin berbakat bermain judo atau berolahraga judo. Tapi kalau nggak pernah latihan, tidak akan pernah menjadi atlet judo. Nah, artinya seorang yang punya bakat keturunan penyakit jantung, tapi kalau dia tidak merokok, dia tidak hipertensi, dia menjaga diri hidup sehat, harusnya kemungkinan dia sampai kena penyakit jantung itu bisa berkurang sampai 85%. Jadi penyakit jantung ini deadly, mematikan, tapi preventable, artinya bisa dicegah atau bisa diturunkan risikonya. Ya, memang memang almarhum papa saya itu tidak olahraga dok, bukan seorang atlet, jadi mungkin juga di situ ya dok ya kelemahannya dok ya. Iya. Nah, itulah kita lakukan sekarang kan. Sekarang kasih tahu kepada orang-orang muda bahwa masa depan mereka masih panjang, karirnya masih jauh. Dan mereka masih mungkin nanti berprestasi mungkin di Olimpiade. Kalau misalkan mereka lebih cepat pergi dari dunia ini, ya kan kasihan dong, berarti nggak punya atlet masa depan. Atau misalkan ada orang pun serangan jantung tapi tidak meninggal, tapi jadi lemah jantung. Ya tidak mungkin jadi atlet. Atau seorang yang mungkin nggak menjaga gaya hidup, tapi dia mau berkarir seperti Mika misalnya. Mau sekolah, mau apa, punya banyak urusan, tapi dia tidak tahu menjaga dirinya, ya berarti artinya dia tidak akan pernah mencapai potensi yang harusnya dia bisa capai. Jadi masa depan bangsa kita memang kita harus usahakan seperti sekarang ini. Iya. Oke. Ini sekarang nih Terima kita- kasih dok penjelasannya dok. Terima kasih dokter. Mantap Dokter Vito. Ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari netizen. Mereka mau nanya Mbak Mika atau Dokter Vito juga, untuk kesehatan jantung perlu nggak sih kita selalu makan buah yang bisa membuat jantung kita sehat? Dan buah apa yang harus dikonsumsi? Nah, jadi Kan. tapi
makanan yang spesifik itu buah-buahan yang bisa menjaga kesehatan jantung kita. Gimana tuh dokter Nanti aku gitu? juga habis ini juga Mika bisa sharing kesehariannya ngapain, lalu juga Ya, Om Peter juga ya. Kesehariannya atlet itu sebenarnya idealnya gimana sih? iya. Kalau dari sisi aku ya, pengalaman aku juga dan juga dari berdasarkan teori ya. Kalau kita makan sayuran itu sangat menurunkan Kan kelihatan. LDL atau kolesterol jahat dalam tubuh kita. Kan kita kan mungkin ya nggak bisa benar-benar tanpa yang digoreng sih. Tadi pagi aja sarapannya nasi merah dengan garing tempe. Itu kan garing tempe, tempe juga digoreng sebenarnya. Tempe orek maksudnya, tempe kecapnya ada gorengnya juga sebenarnya kan. Tapi kalau kita makan banyak sayur, maka 80%-nya itu bisa dikeluarkan melalui buang air. Jadi itu tidak masuk semua dalam darah kita. Hmm. Jadi makan buah, makan sayur yang seharusnya yang hijau itu sangat penting. Yang kedua, makan buah-buahan yang ada merah sama ungunya. Itu banyak antioksidannya. Jadi kalau misalkan kalau aku sih makan misalkan di rumah itu ada misalkan bawa beraneka macam. Ada mangga misalkan kalau pagi misalnya makan siang makan melon. Jadi selalu pasti dalam sehari itu makan minimal 3 atau 4 porsi buah. Nah, itu kan kalau saya. Coba kalau Om Peter gimana? Sama nanti Mika. Coba sharing deh. Gimana Om Peter? Kalau saya dok, makanya saya bilang tadi sebelumnya saya bilang ke Ola dan ke Mika, kegiatan saya adalah sekarang menumbuhkan gerakan olimpiade, gerakan olahraga, menciptakan generasi-generasi kita, membantu generasi-generasi muda ini untuk sadar akan olahraga. Sadar bahwa jantung kita harus sehat. Ketika badan kita sehat, pasti jantung kita sehat. That's why saya juga dari sejak dini mendidik anak saya untuk melakukan olahraga. Karena saya tahu dulu kakeknya meninggal gara-gara jantung. Mungkin dari sekarang kita mulai untuk melakukan gerakan-gerakan atau mulai untuk membiasakan olahraga. Ya. Oke, kalau Kamika sendiri gimana? Aku sih maksudnya aku nggak research secara spesifik ya kalau buah ini untuk apa, buah ini untuk apa. Tapi kalau aku sih I believe in balance aja hidupnya setiap hari gitu. Apapun yang aku konsumsi ke tubuh aku, I just be mindful of it gitu. Apapun yang aku makan setiap pagi, aku pasti minum jus. Aku selalu makan buah setiap hari. Aku suka sayuran, kebetulan juga. Jadi itu yang aku perbanyak, aku lebih banyakin konsumsinya gitu setiap hari. Seperti yang Dokter Vito bilang, kadang-kadang kita juga susah ya untuk menahan diri, kan kita pengen gitu loh kadang-kadang makan mungkin yang digoreng atau yang sedikit kurang sehat gitu. Cuman ya kembali lagi gitu, porsi makan sayur dan buah aku lebih besar dan lebih banyak dibandingin aku makan yang kurang baik buat tubuh aku gitu. Jadi sebenarnya aku sekarang lebih practicing mindful eating sih, kayak aku tahu apapun yang aku konsumsi di dalam tubuh aku gitu. Jadi nggak cuman makan sembarangan, tapi aku tahu betul gitu. Maksudnya ini baik nggak nih buat tubuh aku gitu. Dan kalau sayur, buah itu kan kita tahu kan memang baik gitu. Dan kalau secara spesifiknya sih aku nggak pernah merhatiin ya gitu. Jadi aku ganti-ganti, aku variasiin sih gitu. Kayak setiap hari kadang aku minum jus apa, besok aku minum jus apa, campur apa gitu. Yang penting ada aja konsumsi sayur dan buah gitu. Kalau aku sih gitu ya setiap hari. Mungkin itu yang lebih praktikal kali bisa bisa diterapin juga sama teman-teman mungkin. Yes. Itu ada penjelasannya tuh. Jadi justru memang kalau kita bervariasi, kalau kita makan nih, ya tadi Mika bilang kan ada variasi. Saya benar-benar variasi. Warnanya sebenarnya kalau kita perhatiin itu warna berbeda. Hijau, kuning, merah, ungu. Itu berarti ada vitamin, ada mineral, ada antioksidan dalamnya. Ya. Dan kalau kita misalkan di lingkungan yang banyak merokok misalnya, antioksidan sangat penting. Melindungi kita soalnya. Kalau asap rokok itu oksidan, artinya merusak pembuluh darah. Kalau dengan antioksidan, dengan buah-buahan berwarna ungu sama merah, dia mengurangi hal tersebut. Jadi memang benar, kalau kita mau sehat tuh ya tadi, mindful eating ya, kita nggak repot kayak ngitung banget nih kalori gimana. Nimbang-nimbang ya dok. Kayaknya ribet gitu. Jadi ya, sehat is fun ya Mika ya. Iya, sehat should be fun gitu. Maksudnya lifestyle yang kita bangun setiap hari tuh jangan diberatin kalau menurut aku ya gitu. Kita tetap enjoy aja, yang kita makan tuh juga tetap enak. Maksudnya buah dan sayur kan juga enak gitu. Banyak buah yang manis, yang refreshing gitu. Jadi menurut aku
jangan dibebanin gitu loh. Healthy lifestyle tuh jangan dijadikan beban. Kita enjoy aja karena lama-lama akan terbiasa. Kalau menurut aku sih itu based on experience ya. Lama-lama udah terbiasa dan emang udah jadi lifestyle aja gitu. Ini ilmu baru banget sih buat aku, buat kaum-kaum micin mungkin ini harus Actually, itu tuh bisa di-hack, kotak kita tuh bisa di-hack. Jadi kayak misalkan gini ya, kita haus nih siang-siang, you craving mau pengen makan es krim gitu. Oleh es krim kan jelas mungkin kalorinya berlebih banget buat kamu saat itu. Tapi kalau misalnya dengan cara tadi nih, kita makan frozen fruit misalnya, sebenarnya tubuh kita itu udah mengartikan itu sebagai satu kenikmatan. Iya, Jadi begitu karena manis. itu yang manis, dingin, masuk di lidah, masuk ke otak, dia udah bilang, wah ini enak banget. Bener. Itu sama aja, sama makan es krim. Tapi kalorinya Bener. jauh lebih rendah dan lebih sehat lah gitu. Aku setuju banget sih dok, karena itu kembali lagi ya faktor kebiasaan menurutku. Kalau kita udah komit, udah terbiasa dengan kehidupan seperti itu, lama-lama udah jadi enjoyable kok. Menurut aku udah bukan menjadi suatu paksaan lagi gitu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, untuk tidak merokok, untuk menjaga lifestyle kayak seperti olahraga gitu. Menurut aku itu juga jangan dibikin berat. It should be fun gitu loh, kayak you do what you like gitu. Sports yang kamu suka, yang cocok dengan badan kamu gitu. Jadi lama-lama kan tubuhnya akan terbiasa dan itu akan jadi sesuatu yang menyenangkan gitu. sebuah ilmu banget sih, ini bukan cuma buat viewers kita aja tapi buat saya sendiri, to be honest, karena jujur males banget kalau udah ke kantor gitu kita punya waktu buat makan. Iya. Punya banyak, kita bisa setiap sehari-hari bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari sebenarnya. Terima kasih banget ini Dokter Vito dan Kamika, ini benar-benar sangat bermanfaat banget buat kita semua. Aku setiap ngobrol sama Dokter Vito selalu dapat insight baru. Makasih loh dok. Inspirasi sehari-hari daily practice itu di Mika ya, experience yang maksudnya it's fun, it's really fun. Iya. For people itu kayak doable banget gitu maksudnya. Harus. Next kita ada pertanyaan lagi nih buat Kak Mika, Kang Dayong. Ini dari Andi Trianto Akvanzo. Mau nanya nih buat Kak Mika, sebagai Duta Jantung Indonesia, apa yang tindakan nyata untuk orang yang mempunyai riwayat penyakit jantung sejak lahir? Terima kasih. Oke, kalau itu karena aku bukan dokter ya, kebetulan aku tidak bisa bicara lebih jauh soal itu karena itu very technical gitu. Mungkin Dokter Vito yang bisa lebih menjelaskan gitu. Role aku sebagai Duta Yayasan Jantung Indonesia adalah untuk lebih menyuarakan kehidupan yang lebih sehat aja sih sebenarnya. Dari apapun yang aku lakukan ya, dari sosial media aku, dari campaign-campaign yang aku lakukan bersama dengan Yayasan Jantung Indonesia. Kalau tindakan untuk para penyandang penyakit jantung sedari lahir itu aku lakukan bersama Yayasan Jantung Indonesia dan Dokter Vito juga gitu. Jadi kayak bertemu dengan para pasien dan memberikan penyuluhan dan lain-lain itu lebih ke Dokter Vito sih sebenarnya. Jadi aku hanya menjadi penyemangat kalau untuk para penyandang seperti itu, tapi role aku sebenarnya lebih ke menyuarakan healthy lifestyle itu sendiri dari hal yang paling kecil lah gitu, kayak aku posting lagi olahraga gitu. Itu bukan untuk sombong atau apapun ya, tapi itu untuk memotivasi, siapa tahu teman-teman ada yang suka olahraga seperti aku gitu, atau makanan apa yang aku suka gitu. Itu kan mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lagi nyari healthy food tuh kayak apa ya yang enak gitu, atau olahraga apa ya yang harus aku coba sekarang gitu. Jadi aku lebih kayak gitu sih, dan ya orang-orang yang aku temui aja di sekeliling aku, komunitas aku, keluarga, semua itu tuh banyak banget aku racunin lah istilahnya, maksudnya banyak aku omongin gitu loh, kayak ayolah healthy lifestyle gitu. Dan ya semua mulai dari diri aku sendiri ya, kayak aku bilang aku nggak pernah merokok dari dulu sampai sekarang, nggak pernah tempted juga untuk merokok karena aku merasa itu merugikan diri aku gitu. Kenapa aku harus melakukan sesuatu yang merugikan gitu, kalau aku mikirnya kayak gitu. Dan itu aku terapin juga, maksudnya di sekeliling aku healthy lifestyle dari makanan gitu. Kadang-kadang aku juga mengajak orang-orang terdekat aku, kita coba yuk mulai makan ini gitu. Olahraga juga, kan biar seru aku ajak teman-teman aku gitu. Wah, Om Peter sudah kembali lagi. Om Peter is back. Om Peter is back. Iya, kayaknya aku yang harus pamit nih, maaf banget karena aku udah harus balik syuting lagi. So sorry. Iya. Thank you banget udah Maaf banget. Dan kita. Thank you juga, aku udah diajak. Seneng banget, short but sweet. Thank you Om Peter, thank you Dokter Vito, thank you semuanya, thank you so much, bye-bye.